Tetap proses hukum biasa yang berjalan, tidak ada yang dikurang-kurangi atau tidak ada yang dilebihkan, tidak ada intervensi di kejaksaan, tidak ada. Bang Deoli Pak, mungkin seperti yang abang pernah bilang sering banget kalau seorang suruh-suruh itu tidak pantas, dihukum tidak layak ya. Nah akhirnya benar juga tuh Bang. Tidak layak untuk apa nih? Ditahan. Oh, ditahan? Ya. Ya. Akhirnya Ya. benar-benar ditangguhkan. Nah itu Ya. memang seharusnya seperti itu Bang ya menurut abang. Jadi begini, kita kan kalau melihat perkara itu kan kita lihat dari pasal-pasalnya. Dikenakan pasal apakah ancamannya kan, begitu. Dugaan tindak pidananya seperti apa. Nah, dalam kasus Roy Suryo CS ini kan kasusnya pencemaran nama baik. Nah, pada umumnya kasus pencemaran nama baik itu tidak ditahan, begitu. Walaupun ada yang ancaman hukumannya sampai di atas 4 tahun. Tapi memang pada umumnya tidak ditahan. Kita bercermin dari banyaknya kasus pencemaran nama baik. Misalnya kasusnya Rasman Nasution dengan Hotton Paris, pencemaran nama baik. Kan Rasman ketika sidang pun tidak ditahan. Iklim Hakim tidak ditahan, pencemaran nama baik. Siapa lagi? Pak Rocky Gerung itu juga kan tidak ditahan. Siapa lagi? Nah, ada banyak kasus mengenai pencemaran nama baik yang memang tidak dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan. Begitu. Karena memang pakemnya itu memang tidak ditahan, begitu. Jadi kita menggunakan presiden-presiden yang sudah ada, memang jarang sekali kasus pencemaran nama baik ditahan, kecuali si pelaku pencemaran nama baik melakukan pencemaran secara berulang-ulang, begitu. Sampai kemudian dia sudah mau di tahap 2 pun, sudah mau di sidang pun masih mencemarkan juga. Nah, ini kita lihat di gejalanya. Apakah kasusnya Roy Suryo CS ini melakukan hal tindak pidana yang berulang? Nah, kita sudah analisa beberapa waktu kemarin, memang tidak lagi dia mencemarkan nama baik Pak Jokowi ya, si Roy Suryo ini kan. Dia dengan yang tersangka lainnya. Yang ada mereka hanya berantem dengan pihak timnya Pak Jokowi. Pengacara-pengacara atau tim yang berada di pihak Pak Jokowi, dia berantem dengan mereka aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Roy Suryo CS juga hanya ribut mengenai persoalan prosedur hukum jalannya penyidikan. Proses penyidikan dia ribut di situ aja, sehingga kemudian bisa dilihat dia di akhir-akhir ini sudah tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga syarat untuk dia ditahan itu tidak mengulangi perbuatannya itu terpenuhi sebenarnya. Makanya bercermin dari dua keadaan, tidak mengulangi perbuatannya, dan yang kedua memang tidak karena tidak mengulangi perbuatannya, itu yang pertama. Kemudian memang kasus-kasus pencemaran nama baik memang tidak ditahan, itu aja begitu. Oke, seperti Rocky Gerung, Rasman, Iya. itu ada ditahan ya Bang. Tapi kalau menurut abang nih, mengingat kegaduhan yang sudah dibikin, kan juga banyak para praktisi itu bilang memang ya di atas 5 tahun itu patokan mereka Bang. Betul. Ya, jadi kita bilang kan, walaupun di atas 5 tahun, tapi karena ini kasus pencemaran nama baik, pada umumnya tidak ditahan. Itulah menjadi posisi pihak kejaksaan memang tidak melakukan penahanan. Jadi ketika di Polda, sebenarnya di Polda juga nggak ditahan ya. Polda ini hanya untuk membawa dia ke wilayahnya kejaksaan ketika tahap 2. Jadi karena dia masih mbalelo nih, si Roy Suryo CS masih mbalelo, akhirnya diambillah dia supaya dihadapkan tuh ada ke kejaksaan, makanya dia ditahan untuk sementara gitu. Tinggal di kejaksaan bagaimana. Kejaksaan rasanya juga tidak akan menahan. Jadi kasus ini berjalan riuh, tapi kemudian si pelakunya memang tidak dalam posisi ditahan. Kapan itu apa Bang landasan dari pihak penyidik untuk menangkap, membawa ke sini? Orang-orang mengira itu ditahan Bang. Ya, begini. Jadi bukan. gini. Jadi dia memang ditahan sementara. Karena tujuan ditahannya itu untuk dibawa ke kejaksaan. Karena berkemungkinan dia balelo ini kan, nggak datang ke penyidik untuk dibawakan tahap 2 begitu. Makanya dia diambil aja, baru Seninnya ditaruh ke wilayah kejaksaan. Nah, jaksa ini yang sebenarnya punya tanggung jawab, karena sudah ketika P21 masuk tahap 2, wilayah kekuasaannya udah bukan wilayah penyidik, tapi wilayah kekuasaan wilayah kejaksaan begitu. Oh, berarti kemarin itu syarat untuk pelimpahan tahap 2 dibawa ke sini gitu. Ya. Orang-orang bilang itu ditangkap, itu syarat pelimpahan tahap 2, betul nggak Bang? Iya, memang untuk tahap 2 biasanya orang tuh diambil dulu, kemudian ditaruh diserahkan kepada jaksa, kecuali orangnya sukarela untuk kemudian dibawa ke dari polisian. Ayo kita bareng-bareng sukarela
tersangka ini dibawa ke wilayah kejaksaan untuk dihadapkan tahap 2 kepada jaksa peneliti kan. Nah, cuman karena khawatir dia ini membarelo, ya sudah tangkap dulu, ditahan dulu, dibawa ke kejaksaan untuk tahap 2 gitu. Setelah tahap 2 itu udah wilayah kewenangan dari jaksa. Ketika kewenangan jaksa menentukan apakah ini masuk potensi untuk ditahan apa tidak, dan jaksa memutuskan memang tidak ditahan begitu. Tapi di kepolisian sepanjang penyidikan kan tidak ditahan, sampai pada titik mendekati ini ya sudah ditahan sementara lah begitu. Jadi sebenarnya ini tetap proses hukum biasa yang berjalan, tidak ada yang dikurang-kurangi atau tidak ada yang dilebihkan, tidak ada intervensi di kejaksaan, tidak ada begitu. Berarti dalam arti ya Bang, dikabulkannya penangguhan penahanan Rosyuro ini bukan karena intervensi sekali lagi ya Bang, karena memang sesuai dengan prosedur hukum. Ya, prosedur hukum memang begitu. Jadi contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, presiden-presiden tadi, di mana banyak kasus pencemaran nama baik itu tidak ditahan, memang berjalan begitu. Termasuk juga kasus Suryo CS juga. Jadi kita tidak juga harus melihat kasus Suryo ini sebenarnya kasus khusus yang memang harus atensi untuk ditahan, tidak. Tapi memang sama dengan kebanyakan kasus memang tidak ada penahanan begitu. Siapa lagi yang kasus pencemaran nama baik yang tidak ditahan, kan banyak itu kan begitu. Kenapa ada bahasa kalau Roy nggak boleh mengulangi perbuatannya lagi? Setelah ada berita ini ditangguhkan, nggak boleh mengulangi lah ujaran-ujaran seperti itu. Ya. Itu maksudnya apa tuh? Memang Roy Ada bahasa. ada permintaan atau Dari pihak kejaksaan. iya memang. Jadi gini, ada komitmen. Kau ya jangan mengulangi perbuatannya. Nggak cuma Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lainnya jangan mengulangi perbuatannya. Kalau sekali lagi kau mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana yang sama, kami tahan begitu. Itu pasti udah ada begitu komitmen seperti itu. Oke, tapi Bang kan bilang begini, tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Berarti kayak gini, kalau dibilang kan kalau dia tuh selalu keluar, tapi kan tadi Abang menjelaskan bahwa objek yang dituju itu nggak kena, jadi nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kan keluar dia kan cuma masalah pertama adalah proses penyidikan. Pasti kan dia berantemnya di situ. Ini saya mau pra-peradilan, saya mau begini-begini. Penyidikannya nggak beres, ada intervensi, kan begitu kan. Jadi yang mereka ributkan itu adalah proses penyidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang grupnya Roy Suryo CS ributkan itu adalah masalah berantemnya sama timnya Pak Jokowi. Kan itu ributnya begitu. Tapi unsur penghinaan terhadap Pak Jokowi sendiri udah nggak diulangi oleh mereka. Kita sudah melihatnya nggak ada menghina Pak Jokowi lagi. Cuman mereka cuma bilang kami punya keyakinan 99,9% itu kan begitu. Tapi itu keyakinan. Keyakinan kan boleh, tidak menghina kan begitu. Itu dia yang menjadi. Itu nggak masuk penghinaan. Nggak masuk dong, kan keyakinan mereka. Kita juga kan boleh punya keyakinan 99,9% ijazah Pak Jokowi asli. Tapi itu kan keyakinan kita. Belum tentu kebenarannya juga kan. Soalnya kan kita nggak pernah lihat langsung. Sama kayak Roy Suryo, dia yakin palsu, tapi kan dia nggak pernah lihat langsung. Itu keyakinan dia. Ini adalah negasi dari suatu ijazah yang asli, mereka bilang palsu. Tapi ini masih potensi keyakinan, begitu. Memang secara tidak langsung dianggap menghina, tapi secara langsung tidak masuk unsur itu menghinanya. Boleh terkait ada info kan praktik dia kan membahas tentang penggeledahan cara tangkapnya itu akan ada efeknya buat Rosyuro sendiri. Prapit, ya namanya prapit itu kan langkah-langkah dan hak hukum dari pihak Roy Suryo kan. Jadi pra-peradilan itu boleh dilakukan ketika dia rasa prosedur penanganan perkaranya tidak beres atau tidak prosedur. Yang kedua kalau mereka ditahan. Atau yang ketiga kalau bukti-bukti belum cukup kok mereka disiapkan disidangkan kan gitu. Jadi mereka boleh prapit untuk apapun juga sepanjang belum disidang. Kalau sudah hari pertama sidang dan prapit itu masih berjalan, prapit yang gugur. Begitu. Bentar ya. Bang, di kasus ini kan banyak sekali muncul nama, muncul purnawirawan, muncul segala macam. Ya. Ini mempengaruhi gak sih Bang dengan proses yang ada, dengan intervensi dan segala macam, nama besar 50 yang menjamin segala macam? Iya. Berpengaruh. Enggak, ini semua apa kebijakan dari pihak jaksa mengikuti pola-pola yang sudah ada. Ya, jadi di dalam wilayah kejaksaan mereka sudah punya prosedur mana yang harus ditahan, mana yang tidak perlu ditahan, begitu. Dan ini sifatnya diskretif ya, kebijakan besaran undang-undang. Jadi di sana juga udah ada tuh. Jadi kasus pembunuhan ya pasti ditahan. Itu kasus penganiayaan berat pasti ditahan, kasus pencurian pasti ditahan, kasus perjudian pasti ditahan, tapi kasus pencemaran nama baik pada umumnya tidak ditahan. Bang, penyebutan nama dari presiden kita sendiri juga itu bukan intervensi atau sebagai yang menunggangi atau yang menjamin dan lain-lain. Oh, siapa yang menyebut presiden kita Prabowo kan? Ya, dua-duanya
kebanyakan Kalau menyebut kasih ya atas bang. atensinya Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo nggak ada atensi apa-apa. Ini kan dia kan wilayah eksekutif, ini kan wilayah kejaksaan. Memang di wilayah eksekutif juga, tapi ini kan wilayah penegakan hukum. Jadi rasanya tidak ada intervensi dari Pak Prabowo Subianto. Memang ini pakemnya pihak kejaksaan begitu. Dari zaman dulu pihak kejaksaan begitu, karena sudah mereka punya pola begitu. Justru kalau pihak kejaksaan berpola yang bertentangan dengan pola-pola umum, ini yang kita pertanyakan gitu. Makanya kita selalu bilang di wilayah perkara ini Roy Suryo ini memang si Roy Suryo CS tidak akan ditahan. Mereka akan ikut sidang sama seperti Pak Rasman Nasution mengikuti sidangnya, sama kayak Iklim Hakim mengikuti sidangnya. Siapa lagi yang kasusnya para nama baik kan mengikuti sidangnya, mereka nggak ada yang ditahan. Berarti nggak ada intervensi maupun menunggangi ya bang. Ya, satu contoh perkaranya Haris Azhar kan dia lawan Pak Luhut kan nggak ditahan juga kan. Jadi memang itu yang dipakai oleh pihak kejaksaan. Begitu. Jadi nggak ada yang eksklusivitas terhadap perkara ini, nggak ada. Oh, satu lagi bang, kemarin ada pembahasan dari jaksa menawarkan RJ kepada Roy Suryo. Itu adalah prosedur hukum. Jadi dalam perkara pencemaran nama baik pihak kepolisian menawarkan RJ, baik kejaksaan juga harus menawarkan RJ juga. Ada kewenangannya bang? Ya, untuk Ada. kejaksaan? Kan RJ kan sudah diatur sekarang di KUHP kan. Jadi di pihak jaksa boleh menawarkan RJ dan ditawarkan, kamu RJ tidak, RJ apa tidak? Jawabannya tidak. Sudah berarti tidak. Tapi kau jangan mengulangi perbuatannya ya supaya kami tidak tahan kan. Ya sudah. Gitu. Jadi jaksa